Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Saputra akan mempresentasikan tentang kewirausahaan dan manajemen proyek untuk 7 pengusaha sukses. Berawal dari daftar pengusaha dari Indonesia. Yang pertama, Djoko Susanto. Djoko Susanto lahir 9 Februari 1950 di Jakarta, Indonesia. Adalah seorang pengusaha asal Indonesia. Ia adalah pemilik grup Alfamart, bisnis retail dengan minimart konsep pada 2014. Forbes menempatkan ia pada urutan 27 dari 50 orang terkaya di Indonesia. Perjalanan awal, Djoko adalah anak ke-6 dari 10 bersaudara. Ia hanya mencapai kelas 1 dan terpaksa harus putus sekolah karena pemerintah Indonesia melarang siswa dengan nama-nama Cina. Ia kemudian mengubah nama terakhir. Pada usia 17, ia mulai mengelola usaha milik orang tuanya, kaki kios sederhana dengan nama Sumber Bahagia di dalam Pasar Arjuna, sebuah pasar tradisional di Jakarta. Kios tersebut menjual bahan makanan pada saat itu. Selanjutnya, ia menjual rokok dan membuka warung. Kesuksesannya ini menarik perhatian Putra Sempurna yang mempunyai perusahaan rokok, tembakau, dan cengkeh terbesar di Indonesia saat itu. Mereka bertemu pada awal 1980 dan bersepakat pada 1985 untuk membuat 15 kios di beberapa lokasi di Jakarta. Pada 27 Agustus 1989, lahirlah Alfa Toko Gudang Rabat yang mempunyai konsep supermarket. Nama Alfa digunakan karena bersifat netral, tidak mengandung salah satu nama kedua orang pendirinya. Alfa Toko Gudang Rabat inilah cikal bakal kesuksesan Djoko Susanto dengan brand Alfanya. Ia melanjutkan kemitraan dengan Putra Sempurna hingga 2005. Bisnis rokoknya 70% dari bagian untuk kemudian dijual sempurna Altria, termasuk bagian pada bisnis retail yang dijalankan oleh Djoko. Altria tidak menginginkan pada bisnis retail dan kemudian menjual saham mereka ke Northstar. Tapi Djoko kemudian membeli saham dari Northstar, membuat memiliki bagian terbesar dari 65%. Dia kemudian mengembangkan bisnis retail Alfa Supermarket yang saat ini di bawah pengolahan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Mereka menjalankan lebih dari 5.500 toko di bawah beberapa merek seperti Alfamart, Alfa Express, Alfamidi, dan Lawson. Pada 2007, ia mendirikan Alfamidi dengan badan hukum bernama PT Midi Mart Utama. Ini merupakan salah satu idenya dalam diferensinya merek yang berakhir sukses. Namun tidak semua usahanya sukses. Alfa Supermarket yang awalnya bernama Alfa Toko Gudang Rabat akhirnya harus dijual kepada Carrefour. Hal ini karena Alfa Supermarket tidak menghasilkan pendapatan yang signifikan akibat kalah bersaing dengan supermarket lain. Akhirnya ia fokus pada retail minimarket. Langkah Djoko tepat dalam menginvestasikan uangnya ke Alfamart dan Alfamidi. Hal ini ditandai dengan semakin menjamurnya gerai Alfamart di berbagai daerah dan terbentuknya kerjasama Alfamidi dengan Lawson. Bisnis ini pula yang mengantar Djoko menjadi orang terkaya 25 di Indonesia pada 2011 dan naik ke peringkat ke-17 pada awal 2012, menurun menjadi 20 pada bulan November 2012. Pada tahun 2014 ia berada di urutan 27. Baik, lanjut ke orang nomor 2 tersukses di Indonesia, Eka Tejipta Wijaya. Eka Tejipta Wijaya lahir pada 27 Februari 1921, adalah pendiri Sinarmas Group.
yang merupakan salah satu konglomerat pada masa Orde Baru berkebangsaan Indonesia. Perjalanan awal, Eka Tijabja lahir dengan nama Oi Ek Jejong pada tahun 1921 di Guangzhou, Provinsi Fujian Hokkien, Tiongkok. Orang tua Eka adalah seorang pedagang yang berpusat di Makassar, Sulawesi Selatan. Eka pindah ke Indonesia ketika berusia 9 tahun karena masalah ekonomi. Pendidikan terakhir Eka adalah lulusan sekolah dasar di Makassar. Eka kemudian membantu orang tuanya melunasi utang rentenir. Eka mulai berjualan biskuit dan kembang gula berkeliling kota Makassar pada usia 17 tahun. Dalam 2 bulan, Eka mendapatkan untung 20 rupiah. Pada masa itu, harga beras masih 3-4 sen. Bisnis Eka hancur ketika Jepang menyerbu Indonesia dan masuk ke Makassar. Eka beralih berjualan terigu, semen, gula, dan barang kebutuhan lainnya setelah tentara Jepang menyerah. Ketika seorang kontraktor hendak memborong semen untuk membuat kuburan orang kaya, Eka beralih profesi menjadi kontraktor pembuat kuburan. Eka berhenti jadi kontraktor setelah semen dan beton habis. Berikutnya Eka berdagang kopra. Eka berlayar mendatangi berbagai daerah sentra kopra agar mendapatkan kopra yang murah. Eka mencari peluang lain. Eka berjualan gula, teng-teng, wijen, dan kembang gula. Ketika bisnis Eka laris, harga gula turun dan Eka rugi besar. Modal Eka terlilit utang. Eka menjual Jeep sedan. Ketika Eka berusia 37 tahun, Eka pindah ke Surabaya, Jawa Timur. Eka memiliki kebun kopi dan kebun karet di Kabupaten Jember yang merupakan hasil kerjanya. Kemudian Eka pada 1968 mendirikan pabrik minyak kelapa yaitu TV Bintung Manado Oil Limited, Bimoli. Pada 1976, Eka mendirikan Sejiwi Kimia, perusahaan yang bergerak di bidang bahan kimia. Kemudian pada 1980 hingga 1981, Eka membeli sebidang perkebunan kelapa sawit seluas 10.000 hektar, mesin, serta pabrik berkapasitas 60.000 ton di Riau, serta perkebunan dan pabrik teh seluas 1.000 hektar berkapasitas 20.000 ton. Pada 1982, Eka Tijipta membeli Bank Internasional Indonesia. Bermula dari 2 cabang dengan aset senilai 13 miliar, setelah 12 tahun dikelola, Eka BII menjadi 140 cabang dengan aset bernilai 9,2 triliun. Eka Tijipta melebarkan sayap bisnisnya di bidang real estate. Eka Tijipta juga membangun ITC Mangga 2 dan apartemen Greenview yang berada di Roxy, serta Mall Ambassador di Kuningan. Menurut majalah Forbes tahun 2000, aset Eka Tijipta mencapai 3,12 miliar US dollar. Eka Tijipta memperkerjakan kurang lebih 70.000 karyawan. Menurut Globe Asia pada tahun 2007, aset Eka Tijipta mencapai sekitar 27,9 triliun US dollar. Pada 2006, nama Eka Tijipta masuk ke dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Menurut majalah bisnis dunia, Forbes, pada 2013, Eka menduduki peringkat kedua orang terkaya di Indonesia. Eka Tijipta menerima gelar doktor kehormatan dalam bidang ekonomi dari Pittsburgh State University, Amerika Serikat. Baiklah, kita akan lanjut ke daftar pengusaha internasional. Yang pertama, William Ding. Ding Lei, lahir 1 Oktober 1971, juga dikenal sebagai William Ding, adalah seorang pengusaha miliarder Tiongkok dan pendiri serta CEO Nites. Ding memberikan kontribusi yang signifikan untuk pengembangan jaringan komputer di daratan Cina. Pada akhir 2016, Ding sedang mempertimbangkan untuk berinvestasi di sektor properti dan melakukan perjalanan ke Zimbabwe pada bulan Desember dan ke Inggris
Pada April 2021, Bloomberg Billionaires Index memperkirakan kekayaan Ding mencapai 35,8 miliar US dollar. Perjalanan awal William Ding. Ding Lei lahir di Fenghua, Ningbo, Provinsi Zhejiang. Ia lulus dari Institut Teknik Radio Chengdu, sekarang Universitas Sains dan Teknologi Elektronik Cina, dan memperoleh gelar sarjana. Setelah lulus, dia pertama kali bekerja di Apartemen Negara Bagian di Ningbo sebagai seorang insinyur, dan kemudian dia pergi ke Guangzhou dan bekerja untuk Cbase di sana. Dia mendirikan Nitres dan menjadi orang terkaya di daratan Tiongkok pada tahun 2003. Dengan berpenghasilan 7,6 miliar yuan, menjadi internet pertama dan miliarder game pertama di negara itu. Menurut Hurun Report 2013, kekayaan bersihnya diperkirakan mencapai 5,2 miliar US dollar. Pada 2012, dipastikan bahwa Ding mencabangkan aktivitas Nitres menjadi produksi daging babi. Peternakan babi berpusat pada teknologi dan kelestarian lingkungan, dan tidak dimaksudkan untuk menjadi cabang utama perusahaan. Pada Mei 2017, perusahaan modal Venturas Innovation Ventures, Meitun Dianping, yang berbasis di Amerika Serikat, dan pesaing Alibaba Didi menginvestasikan total 23 juta US dollar ke dalam pertanian. Pada Juni 2020, Ding membeli rumah seluas 60.000 kaki persegi Bel Air, Los Angeles, harga 29 juta US dollar dari pendiri Tesla dan SpaceX, Elon Musk. Yang kedua, Stephen Schwarzman. Stephen Allen Schwarzman lahir 14 Februari 1947. Adalah seorang pengusaha dan dermawan miliarder Amerika. Dia adalah ketua dan CEO The Blackstone Group, sebuah perusahaan ekuitas swasta global yang dia dirikan pada tahun 1985 dengan mantan ketua dan CEO Lehman Brothers dan Menteri Perdagangan Hans Peter G. Peterson. Schwarzman sempat menjadi ketua Forum Strategis dan Kebijakan Presiden Donald Trump. Perjalanan awal. Schwarzman dibesarkan dalam keluarga Yahudi di Valley, Pennsylvania. Putra dari Arlen dan Joseph Schwarzman. Ayahnya memiliki Schwarzman bekas toko barang kering di Philadelphia dan merupakan lulusan dari Wharton School. Bisnis pertama Schwarzman adalah operasi pemotongan rumput. Ketika dia berusia 14 tahun, mempekerjakan saudara kembarnya yang lebih muda, Mark dan Warren, untuk memotong rumput, sementara Stephen mendatangkan klien. Schwarzman bersekolah di Abington School District di pinggiran kota Philadelphia dan lulus dari Abington Senior High School pada tahun 1965. Dia kuliah di Universitas Yale, di mana dia menjadi anggota komunitas Senior School and Bonds dan mendirikan Davenport Ballet Society. Setelah lulus pada tahun 1969, ia bertugas sebentar di US Army Reserve Force sebelum menghadiri Harvard Business School, di mana ia lulus pada tahun 1972. Pekerjaan pertama Schwarzman di bidang jasa keuangan adalah dengan Donaldson, Lookfin, dan General, sebuah bank investasi yang bergabung dengan Credit Suisse pada tahun 2000. Setelah sekolah bisnis, Schwarzman bekerja di bank investasi Lehman Brothers, menjadi direktur pelaksana pada usia 31, dan kemudian kepala merger dan akuisisi global. Pada tahun 1945, Schwarzman dan bosnya Peter Peterson memulai The Blackstone Group, yang awalnya berfokus pada merger dan akuisisi. Blackstone akan berkembang menjadi akuisisi bisnis
real estate, pinjaman langsung, aset alternatif, dan sekarang memiliki sekitar 500 miliar US dollar di aset yang dikelola. Ketika Blackstone go public pada bulan Juni 2007, terungkap dalam pengajuan sekuritas bahwa Schwarzman telah memperoleh sekitar 398,3 juta US dollar pada tahun fiskal 2006. Dia akhirnya menerima 684 juta US dollar untuk bagian dari saham Blackstone yang dia jual di IPO, menjaga saham senilai 9,1 miliar US dollar. Pada Juni 2007, Schwarzman menggambarkan pandangannya tentang pasar keuangan dengan pernyataan, "Saya ingin perang, bukan serangkaian pertempuran kecil. Saya selalu memiliki apa yang akan membunuh penawar lainnya." Pada September 2011, Schwarzman terdaftar sebagai anggota Dewan Penasihat Internasional Dana Investasi Langsung Rusia. Menurut Bloomberg Billionaires Index, ia memiliki kekayaan bersih sebesar 34,3 miliar US dollar per 2 Oktober 2021. Pada tahun 2014, Schwarzman dinobatkan sebagai salah satu dari 50 orang paling berpengaruh tahun ini versi Bloomberg. Pada tahun 2016, Schwarzman kembali dinobatkan sebagai salah satu dari 50 orang paling berpengaruh tahun ini versi Bloomberg. Ketiga, John Morse. John Franklin Morse lahir 15 Oktober 1935, adalah seorang pengusaha dan pewaris Amerika. Dia adalah ketua Morse Inc. Pada 25 Juni 2021, Bloomberg Billionaires Index memperkirakan kekayaan bersihnya sebesar 46,2 miliar US dollar, menempatkannya sebagai orang terkaya ke-48 di dunia, bersama dengan saudara perempuannya Jack Ray. Keempat, Stefan Quanditt. Stefan Quanditt lahir 9 Mei 1966, adalah pewaris, insinyur, dan industrialis miliarder Jerman. Pada Oktober 2021, kekayaan bersihnya diperkirakan mencapai 23,2 miliar US dollar dan berada di peringkat 89 di Bloomberg Billionaires Index. Kelima, Lee Kun-hee. Lee Kun-hee lahir pada 9 Januari 1942, adalah seorang pengusaha asal Korea Selatan dan pimpinan grup Samsung. Dia mengundurkan diri pada bulan April 2008 karena skandal penggelapan dana Samsung, namun kembali pada 24 Maret 2010. Tahun 1996, Lee menjadi anggota Komite Olimpiade Internasional dengan perkiraan kekayaan bersih 12,6 miliar US dollar. Dia dan keluarganya berada dalam peringkat di antara orang terkaya Forbes di dunia. Dia adalah putra ketiga dari pendiri Samsung, Lee Byung-chul. Pada tahun 2014, Lee dipilih sebagai orang paling berpengaruh di dunia, urutan ke-35, dan orang Korea paling berpengaruh di Forbes Magazine List of the World Most Powerful People bersama dengan putranya Lee Jae-yong. Bulan Mei 2014, dia masuk rumah sakit karena serangan jantung. Baiklah, presentasi saya sampai di sini. Bila ada yang salah, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.